Kita buka aja ya. Hai Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tim ujian yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah MPD, Bapak Profesor Dr. Agus Fahrudin MPD, dan Bapak Dr. Imam Syafi'i MAG, serta Bapak Dr. Haji Muhammad Akmansah MA. Pagi ini akan diselenggarakan ujian tertutup beasiswa-mahasiswa Pascasarjana UIN Radenta Lampung atas nama Andri Sobiandi, NPM 2086108009, program studi pendidikan agama Islam dengan judul penelitian studi perbandingan model pembelajaran Trefinger dan problem solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih di kelas 8 MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Untuk menyelenggarakan ujian ini, Pascasarjana telah menetapkan tim yang terdiri dari saya sebagai ketua sidang, Bapak Dr. Haji Muhammad Akmansah MA sebagai sekretaris, Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah MPD sebagai penguji 1, Bapak Profesor Dr. Agus Fahrudin MPD sebagai penguji 2, dan Bapak Dr. Imam Syafi'i MAG sebagai penguji ketiga. Ujian ini akan berlangsung sekitar 90 menit. Saudara Andri diberi kesempatan mempresentasikan hasil penelitiannya, setelah itu akan diuji oleh tim yang sudah ditetapkan. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Andri Sopiandi, sudah siap ya? Insya Allah siap, Prof. Baik, silakan Anda presentasikan dan dikontrol waktunya maksimal 15 menit ya. Silakan. Terima kasih Prof. Idam selaku ketua tim sidang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua baru berkumpul pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Selawat serta salam senantiasa kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Profesor Idham Khalid selaku ketua tim penguji, yang saya hormati Ustadz Dr. Akmansah, Ustadz Dr. Haji Akmansah yang selaku sekretaris sidang, yang saya hormati pembahas 1 Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah, yang saya hormati Recording in progress. Yang saya hormati pembahas 2, Profesor sekaligus pembimbing saya, Bapak Profesor Dr. Agus Fahrudin, yang saya hormati pembahas 3 dalam hal ini berhalang hadir sekaligus pembimbing 2 saya, Bapak Dr. Imam Syafi'i. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan judul tesis saya yang berjudul Studi Perbandingan Model Pembelajaran Trefinger dan Problem Solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih di kelas 8 MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang masih banyak rendah, yaitu sekitar 67%. Adapun identifikasi masalahnya yaitu adalah model pembelajaran yang digunakan guru kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Selanjutnya yang ketiga, sistem pembelajaran yang hanya tekstual dan tidak berfokus pada permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah guru berperan sebagai pusat pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran masih rendah. Adapun solusinya, dalam penelitian ini memberikan solusi yaitu adalah penggunaan model pembelajaran Trefinger dan problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, apakah ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Trefinger dan problem solving? Yang kedua, apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran Trefinger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik?
Nah, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu adalah untuk menganalisis perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran three finger dan problem solving. Yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh interaksi antara model pembelajaran three finger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih. Selanjutnya itu kerangka teoretik. Yang pertama adalah adanya pengaruh model pembelajaran three finger dan problem solving secara terpisah terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua, adanya pengaruh secara bersama-sama antara model pembelajaran three finger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini memiliki dua hipotesis. Yang pertama, ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang pembelajaran menggunakan model pembelajaran three finger dan problem solving. Yang kedua, ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran three finger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian eksperimen dalam penelitian ini menggunakan desain eksperimen quasi-experimental design. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 284 orang peserta didik di kelas 8 MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Adapun sampelnya yaitu kelas 8H, yaitu kelas eksperimen berjumlah 31 peserta didik, dan kelas 8I sebagai kelas kontrol berjumlah 32 peserta didik. Selanjutnya, rancangan perlakuan. Yang akan dilakukan adalah menerapkan model pembelajaran three finger di kelas eksperimen dan problem solving di kelas kontrol. Adapun indikator di kelas eksperimen adalah tahap 1 basic tool, tahap kedua itu adalah practice with process, yang ketiga adalah working with real problems. Adapun untuk indikator problem solving yaitu merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis pemecahan masalah, menguji hipotesis, menentukan pilihan penyelesaian. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini memiliki dua, yaitu variabel terkait Y dan variabel bebas itu X. Akan didapatkan data tentang kemampuan berpikir dengan indikator menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan dengan teknik tes. Yang kedua adalah variabel bebas, yaitu model pembelajaran three finger dan problem solving dengan teknik observasi. Selanjutnya, uji prasyarat analisis. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan terlebih dahulu normalitas data dan homogenitas data. Selanjutnya, setelah kedua hal terpenuhi, akan dilakukan uji hipotesis, yaitu uji independent sample t-test. Yang kedua adalah uji one-way ANOVA. Selanjutnya, temuan pertama dari penelitian ini yaitu gain kemampuan berpikir, peningkatan kemampuan berpikir peserta didik pada three finger sebesar 0,51 dalam kategori sedang, sedangkan problem solving 0,29 dalam kategori rendah. Rata-rata peningkatan gain kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang pembelajaran menggunakan model pembelajaran three finger lebih tinggi sebesar 0,51 yang terkategori sedang daripada pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem solving. Selanjutnya, temuan kedua, hasil pengujian hipotesis pertama, yaitu nilai T hitung kemampuan berpikir peserta didik lebih besar dari nilai T tabel, yaitu sebesar 3,104. Lebih besar dari 2,00 yang diinterpretasikan atau digambarkan bahwa adanya perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran three finger dan problem solving. Selanjutnya, temuan ketiga, hasil uji ANOVA satu jalur, yaitu perbandingan diperolehnya nilai F hitung dengan nilai F tabel. Ternyata nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yaitu sebesar 9,636, lebih besar daripada 4. Artinya ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran three finger dan problem solving dengan kemampuan berpikir secara bersama-sama. Dalam hal ini, kedua hipotesis yang awal dapat diterima karena yang pertama adalah
T-table lebih besar daripada T hitung lebih besar daripada T-table. Yang kedua adalah F hitung lebih besar daripada F-table. Sehingga hasil analisis, satu, kemampuan berpikir peserta didik yang pembelajarannya menggunakan three finger lebih tinggi daripada pembelajaran menggunakan problem solving. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran three finger lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dibandingkan menggunakan model pembelajaran problem solving. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran three finger dan problem solving apabila dilakukan secara bersimultan akan semakin meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran three finger dan problem solving. Yang kedua, ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran three finger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Adapun rekomendasi dari penelitian ini, yang pertama, kepala sekolah disarankan meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan berbagai model pembelajaran melalui pelatihan. Yang kedua, guru khususnya mata pelajaran fikih diberikan saran. Satu, materi pembelajaran fikih dapat diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran three finger. Kedua, guru harus mampu menjadi motivator. Ketiga, materi pembelajaran fikih bisa diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran three finger maupun pembelajaran problem solving. Dan yang keempat, kelompok peserta didik akan lebih meningkat kemampuan berpikirnya apabila pembelajaran menggunakan model three finger. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih luas yang tidak hanya melakukan perbandingan model pembelajaran dan three finger dan problem solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir peserta didik, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum Pak Imam. Baik, kami sudah mengikuti presentasi Anda. Sebelum saya serahkan kepada tim penguji, saya akan coba mengajukan beberapa pertanyaan umum dulu ya. Ada berapa variabel penelitian Anda? Variabel penelitian saya X1 itu model pembelajaran three finger, dan yang kedua itu X2-nya adalah model pembelajaran problem solving. Dan untuk Y-nya itu adalah kemampuan berpikir, Prof. Oke. Ada berapa pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya? Rumusan masalah ada 2, Prof. Ya, di situ aja sudah problem ya menurut saya. Karena kerangka pikir Anda itu jelas-jelas menunjukkan itu ada 3 pertanyaan penelitian. Iya. Ya. Dan ini menurut saya relatif serius ya, karena ibarat kita mau melakukan perjalanan, ini tiketnya sudah keliru gitu. Ya. Coba apa pertanyaan penelitian yang pertama? Iya, jadi izin menjelaskan, Prof. Idam. Enggak, ini saya singkat saja. Saya tanya, rumusan masalah satunya bunyinya apa? Apakah ada pengaruh? Apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran three finger dan problem solving secara terpisah, Prof? Seperti itu. Dalam meningkatkan kemampuan peserta didik. Yang kedua, apakah ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran three finger dan problem solving dalam meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik? Iya. Jadi barangkali cuma 2 itu ya. Iya, Prof. Tapi sebenarnya kalau diteliti dilihat lebih jelas, yang pertama itu secara terpisah, Prof. Jadi ada pengaruh pembelajaran problem solving secara sendiri dan pengaruh pembelajaran three finger sendiri seperti itu, Prof. Maka kerangka teoretiknya seperti yang disajikan sebelumnya, Prof. Iya, tapi lazimnya kan begini, kalau kerangka berpikirnya seperti ini kan mestinya apakah model pembelajaran three finger berpengaruh terhadap kemampuan berpikir? Ya, yang kedua, apakah model pembelajaran problem solving berpengaruh terhadap kemampuan berpikir peserta didik? Yang ketiga, apakah model pembelajaran three finger dan model pembelajaran problem solving secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan berpikir peserta didik? Lazimnya begitu. Iya, Bro. Makanya saya tadi agak, walaupun mungkin substansinya ke arah sana ya, tetapi saya menyarankan mengikuti yang lazim itu tadi. Oh. Baik, Prof. Nah,
kemudian eh, apa namanya, penelitian Anda ini kan tadi kuasi eksperimen ya. Betul, Prof. Berarti Anda melakukan eksperimen dengan model three finger, kemudian juga melakukan eksperimen model pembelajaran problem solving. Betul. Nah, apakah langkah-langkah Anda memang mengikuti langkah-langkah penelitian eksperimen? Seperti apa langkah-langkah? Ya, untuk langkah-langkah penelitian eksperimen, yang pertama adalah kelas tersebut belum pernah dilakukan eksperimen. Khususnya di sini dalam hal ini model pembelajaran three finger. Kelas itu belum pernah dilakukan seperti itu, Prof. Sehingga bisa diberlakukan pembelajaran untuk melihat apakah ada peningkatan ketika diterapkan model pembelajaran three finger. Karena waktunya terbatas ya, dan saya bukan penguji. Oke. Anda melakukan pretest? Melakukan pretest, Prof. Melakukan pretest ya. Juga setelah itu melakukan post test ya. Betul, Prof. Ya, oke. Kemudian yang melakukan treatment model pembelajaran three finger dan problem solving itu siapa? Yang melakukan treatmentnya itu saya, Prof. Seperti itu, Prof. Apakah dalam suasana pandemi seperti ini Anda juga bisa optimal melakukan? Alhamdulillah telah dilaksanakan, Prof, untuk model pembelajarannya, karena model pembelajaran three finger ini dari three finger dan problem solving ini mengedepankan tentang pemberian masalah seperti itu, Prof. Bukan saya tidak minta penjelasan itu. Apakah Anda melakukan treatment model pembelajaran three finger dan problem solving itu dilakukan secara offline, real di dalam kelas, atau seperti apa? Zoom, Prof. Via Zoom, Prof. Zoom. Iya. Oh ya, berarti kan seperti saya katakan tadi, memang ada keterbatasan ya. Nah, kemudian kemampuan berpikirnya itu Anda menggunakan apa mengukurnya? Mengukurnya dengan teknik tes, Prof. Dengan tes ya. Ya. Oke. Anda punya definisi operasional dan kisi-kisi instrumen kemampuan berpikirnya? Alhamdulillah ada, Prof. Oke ya. Ya baik, mudah-mudahan langkah-langkah penelitian eksperimen yang Anda lakukan itu memang dilakukan dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian itu ya. Ya, baik, Prof. Tapi sekali lagi tadi pertanyaan penelitiannya itu mungkin yang nanti silahkan nanti tim penguji apakah memang juga dimungkinkan pertanyaan penelitian seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa lazimnya ya kalau kerangka pikir ya pertanyaannya 3 gitu ya. Baik, Prof. Pertanyaan 3. Jadi 2 pertanyaan melihat hubungan parsial, 1 pertanyaan melihat hubungan simultan. Baik, nah selanjutnya tentu tim penguji akan melihat ini secara lebih komprehensif ya. Untuk itu saya persilahkan penguji pertama Prof. Fatimah ya. Ya, Prof. Ya, silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Maaf Prof. Fatimah, sebelum saya setelah sekitar jam 9 nanti akan bergerak ke Pasca karena ada ujian offline. Oh iya. Jadi nanti setelah Prof. Fatimah mungkin kalau saya tidak bisa ikut mengantarkan penguji berikutnya, nanti dilanjutkan saja Langsung dengan aja. ya, gitu Mas ini ya, Ustadz Akman ya. Ya, baik, Prof. Baik, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Haji Idham Khalid MAG, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Agus Fahrudin, yang kami hormati Bapak Dr. Imam Syafi'i, yang kami hormati Bapak Dr. Akman dan Adinda Dr. Sofia Masayu. Selamat untuk Andri Sofiandi yang hari ini alhamdulillah sudah masuk pada ujian tertutup ya, Benar, Prof. Andri ya. Oke, Betul. baik. Pertama saya senang karena
jarang sekali mahasiswa menulis tesis dengan metode eksperimen. Dan metode eksperimen ini kalau betul-betul dilakukan dan kemudian Andri juga bisa menyuguhkan data yang baik dan lengkap, maka tesis ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Bukan hanya untuk MTS Negeri 1 Bandar Lampung, tapi juga di madrasah-madrasah yang lain. Gitu ya, Andri ya. Jadi selamat untuk Andri karena hari ini sudah bisa menampilkan data sedemikian rupa. Tapi barangkali eksperimen ini kan kira-kira begini, ada penyakit yang kita lihat, lalu kita menawarkan obat, gitu. Jadi ada penyakitnya, dan kita harus betul-betul tahu penyakitnya itu apa, dan betul-betul bisa meyakinkan juga obatnya apa, gitu. Nah, Bunda belum melihat di bab 1 itu, Andri menampilkan itu secara sistematis. Gitu ya, jadi Andri nanti tolong ditambahkan data-data awal. Kenapa sih? Yang pertama tentu, kenapa dilakukan di MTS Negeri 1 Bandar Lampung? Kemudian kenapa kelas 7? Kenapa pula harus menggunakan model pembelajaran three finger ya? Iya, Prof. Dan problem solving misalnya. Kenapa itu gitu ya? Jadi dianggap bahwa model ini adalah obatnya dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kalau Bunda bilang apa sih sebenarnya penyakitnya itu, terus bagaimana Andri bisa yakin bahwa obatnya itu model ini? Coba gimana? Oke. Jadi penyakit pertama seperti dijelaskan di awal, Prof, bahwasannya kemampuan berpikir peserta di kelas 8 itu masih banyak tergolong rendah, Prof. Terlihat dari mana? Ini terlihat dari ulangan harian. Kalau bisa dilihat di tabel yang saya sajikan, Prof, di latar belakang masalah itu hanya sekitar ada 67% peserta didik yang dikategorikan belum tuntas, Prof, seperti itu. Itu yang pertama. Dan setelah dilakukan wawancara dengan guru yang bersangkutan, bahwa memang untuk peserta didik yang untuk peserta didiknya pada mata pelajaran fikih itu memang kurang untuk kemampuan berpikir, khususnya kemampuan berpikir yang untuk menguji tingkat kemampuan berpikir yang tinggi, Prof, seperti itu. Mulai dari menganalisis, terus itu mengevaluasi dan mengkreasi, Prof, seperti itu. Nah, soal-soal seperti itu masih kurang mampu peserta didiknya, Prof. Itu penyakit yang pertama. Terus selanjutnya ketika saya observasi memang ada model pembelajarannya yang diterapkan, akan tetapi model pembelajarannya cenderung konvensional, hanya berceramah seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan dari mana saya bisa melihat bahwasannya itu terfinjir dan problem solving itu bisa sebagai obatnya? Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, Prof, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat juga seperti itu, Prof. Ya, yang mana memang kemampuan model pembelajaran terfinjir dan problem solving dari berdasarkan literasi yang saya temukan itu dikhususkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, Prof. Jadi itulah mengapa saya menyimpulkan seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya kemampuan berpikir dengan prestasi belajar atau hasil belajar siswa? Data yang diambil itu hasil belajar ya? Data yang diambil untuk apa? Untuk pra penelitian data awal. Ya, data awalnya, ulangan harian. Ya, ulangan harian. Nah, apa bedanya kemampuan berpikir dengan hasil belajar siswa lewat ulangan harian itu? Oke. Ya. Izin menjawab, Prof. Jadi perbedaan dari kemampuan berpikir kalau kita lihat dari definisi operasional itu kemampuan berpikir itu kognitif, Prof. Artinya dia pengetahuan bagaimana dia mencari, menganalisis dan akhirnya menemukan suatu masalah dan dicari solusinya atau dicari pemecahan masalahnya. Sedangkan hasil belajar itu afektif. Ya. Oke, baik. Bunda potong dulu sebentar. Sekarang kognitif itu ada berapa tingkatan?
Kalau ada beberapa tingkatan, ada kalau yang saya ambil itu menggunakan taksonomi Bloom yang disebutkan oleh Anderson, Prof. Jadi ada 6 tingkatan, Prof. Oke, ada 6 tingkatan. Yang pertama apa, coba? Yang pertama itu C1. Apa C1 itu? C1 itu yang adalah untuk mengingat, Prof. Yang pertama adalah mengingat atau remembering, artinya dia dikhususkan untuk bisa dikategorikan menghafal seperti itu. Yang kedua adalah pemahaman. Nah, yang ketiga adalah menerapkan. Yang keempat itu adalah analisis. Selanjutnya evaluasi dan mengkreasi, Prof. Seperti itu. Oke. Kemampuan berpikir menurut Andre ada di C berapa sebenarnya? Kalau kemampuan berpikir secara global itu semuanya masuk kemampuan berpikir, Prof. Akan tetapi ketika dimasukkan ke dalam ke dalam tingkatan yang lebih tinggi itu dibagi menjadi C4, C5 dan C6 seperti itu. Nah, C5, C4, C6. Nah, ini yang Bunda maksudkan begini. Apakah Andri sudah mencoba mengobservasi atau mengamati soal-soal yang diberikan oleh guru selama ini? Karena banyak sekali, nggak usahlah soal-soal guru ya, soal nasional saja, ujian nasional, itu rata-rata masih berada di C1, C2 gitu ya. Nah, C1, C2 itu kan tidak merangsang kemampuan berpikir sebenarnya. Dia hanya menghafal, mengingat-ingat gitu. Tapi kemampuan berpikir tingkat tinggi di C3, C4, 5, 6, itu jarang sekali guru memberikan soal-soal seperti itu. Maksud Bunda begini, data yang disajikan oleh Andri, nilai siswa itu 60% masih kecil dari nilai ulangan harian, itu karena tidak disertai dengan data observasi soal yang diberikan oleh guru, apakah betul soal-soalnya sudah diberikan untuk kemampuan berpikir. Sehingga kita bisa menyimpulkan gini, kemampuan berpikir anak ini 60% rendah memang. Karena sudah diberikan soal kemampuan berpikir yang merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi, mereka nggak bisa jawab. Kira-kira gitu. Ya, tapi betul, kalau kita baru bilang, ini ulangan hariannya 60% loh. Ini. Nah, kalau kita buka soalnya itu cuma C1, C2, belum bisa mengatakan bahwa kemampuan berpikir anak itu rendah. Gitu ya. Nah, maksud Bunda itu coba nanti Andre, kadang-kadang kemampuan berpikir anak ini kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti anak kecil aja di rumah, kalau kita nggak banyak nanya gitu sama anak kita, dia juga nggak banyak jawab gitu. Kalau dia nggak banyak mendengar, tidak banyak kita ajak ngobrol, dia juga kemampuan berpikirnya juga rendah gitu. Tapi kalau sering diajak ngobrol, ya dia akan berpikirnya kritis, banyak bertanya gitu. Jangan-jangan juga ulangan itu kecil bukan persoalan mereka tidak bisa, belum bisa disimpulkan kemampuan berpikir rendah. Tapi memang gurunya pun selama ini tidak pernah merangsang mereka untuk berpikir tingkat tinggi. Nanti ditambah, coba dicarikan data, soal-soal itu diamati, jadi bisa disimpulkan kira-kira gini nanti. Ternyata soal yang diberikan itu sudah C1 sampai C6, memang kemampuan mereka rendah. Oh ya, baik. Nah, kemampuan mereka rendah karena salah satunya guru tidak mengajarkan atau tidak menggunakan strategi atau model untuk meningkatkan atau merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu pertama. Yang kedua, itu model, strategi atau metode itu? Model, Prof. Problem solving itu? Model pembelajaran, Prof. Model? Iya. Nah, ada nggak teori yang mengatakan bahwa itu model? Problem solving itu adalah model, bukan strategi atau bukan metode. Kalau ada teorinya? Selama yang saya temukan, Prof, beberapa literasi itu mengatakan sebuah model, Prof. Model pembelajaran, Prof. Ada teorinya? Ada, Prof. Dan pakai teori siapa? Ya, kalau model problem solving itu saya menggunakan teorinya John Dewey. Oh, coba apa katanya? Oke. Ya, jadi di John Dewey itu bisa dilihat, bisa sambil lihat, Prof.
Ya. Oh, ya. Ada di halaman ya, Prof? Ya, coba gimana? Ya. Ini bisa dilihat di halaman Gimana, Dri? 32, Prof. Ya. Oke. Biasanya Ya. Jadi, model pembelajaran problem solving itu merupakan suatu cara yang merangsang seseorang untuk menganalisa dan melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi yang dimana masalah itu berada di atas inisiatif sendiri, Prof. Seperti itu. Nah, saya juga mengambil teorinya George Polya yang dalam bukunya How to Solve It. Dia merupakan pencetus pertama tentang modul problem solving ini, Prof. Bagaimana di mana problem solving ini pendekatan pengajaran menghadapkan pada peserta didik sebagai dalam suatu permasalahan yang konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan permasalahan serta memperoleh pengetahuan konsep esensial dari materi pembelajaran seperti itu, Prof. Oke, baik. Sekarang dua model itu kan oleh Andri diuji cobakan ya? Betul, Prof. Diuji cobakan, ada kelas treatment, ada kelas non-treatment ya? Kontrol, Prof. Kelas kontrol ya? Iya, betul. Ya, pakai kelas kontrol ya? Ya, eksperimen dan kontrol. Oke. Kelas yang treatment dengan kelas kontrol itu kan ke MTS 1 itu ada kelasnya, itu ada ini ya, ada kelas anak-anak yang unggul. Unggul ada. Ada ya? Ada, Prof. Nah, ini kan treatment dan kelas kontrolnya di kelas apa? Di kelas H dan I, Prof, seperti itu. Kelas A dan B. Kelas H dan I. Oh, Iya, itu Prof. kelas H itu yang treatment. Kelas H itu yang eksperimen dan kelas I itu yang kontrol, Prof. Di treatment, Prof. Oke. Kelas H. Kira-kira ini nggak homogen nggak dua kelas itu? Ya, alhamdulillah homogen, Prof. Bukan lebih unggul kelas H gitu? Bukan, Prof, bukan. Sama ya, setara ya? Ah. Ya, karena harus setara itu. Oke. Kenapa ngambil di kelas H dan Ya, jadi begini, Prof. Berdasarkan hasil uji pretest, karena kan eksperimen ini kan melakukan pretest terlebih dahulu, Prof. Nah, diketahui bahwa tingkat kemampuan berpikir kelas H dan kelas I itu kurang lebih sama, Prof, seperti itu. Dan itulah kenapa saya mengambil sampelnya adalah kelas H dan I seperti itu, Prof. Oke, baik. Nah, sekarang apakah dua model itu memang belum pernah diterapkan di sana? Kalau untuk model pembelajaran problem solving dalam hal ini memang kelas kontrol, dia sudah pernah diterapkan, Prof. Akan tetapi kalau untuk pembelajaran three finger belum pernah sama sekali, Prof. Itulah kenapa saya memilih three finger sebagai model pembelajaran untuk eksperimen, Prof. Jadi kalau finger apa? Three finger. Model apa? Ya itu kayak mana itu sih sebenarnya? Ya, kalau untuk model pembelajaran three finger itu secara garis besar itu kita sebagai guru menyajikan masalah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan siswa dibimbing dan diarahkan agar peserta didik mampu menemukan solusi dari masalah yang kita sajikan seperti itu, Prof. Perbedaannya dengan problem solving itu adalah tidak adanya bimbingan guru, Prof. Jadi guru itu hanya memberikan masalah, setelah itu kemudian siswa menyelesaikan atau mencari masalah sendiri seperti itu, Prof. Nah, dan terakhir memang untuk problem solving sendiri agak tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dari siswanya seperti itu, Prof. Itu penerapan ataupun langkah-langkah ekspor kurang lebih seperti itu, Prof. Oke. Baik. Hasilnya gimana hasilnya? Alhamdulillah ada pengaruhnya, Prof. Ada peningkatan dari kedua pembelajaran tersebut ketika diterapkan. Untuk mengukur untuk kali gimana, Prof? uji cobanya? 3 kali, Prof. Uji cobanya berapa kali? Penerapannya 3 kali, Prof. 3 kali. Iya. Oke, yang pertama
apa kelemahan dan kekurangan penerapan pertama? Kelemahan kekurangan penerapan pertama. Ya. Yang pertama mungkin karena masih penyesuaian, Prof ya. Harus yang Jadi kedua, gitu. ya gimana, Prof? Nggak boleh jawab mungkin, Iya, oke. nggak boleh menjawab Baik. mungkin, Ya, baik, karena Prof. itu jadi gini, treatment itu tergantung dengan kita peneliti. Kita yang menentukan mau sampai berapa nilainya. Oke. Jadi kita menentukan sendiri hasil akhirnya itu berapa. Saya mau sampai nilai rata-rata siswa ini jadi 90. Dicoba treatment pertama baru rata-rata 60. Apa sih kurangnya? Oh, kesalahannya ada di sini. Buat lagi yang kedua, terus lagi, buat lagi. Jadi tidak ada batasnya gitu. Ternyata 2 kali sudah sampai 90, ya berhenti di situ juga boleh gitu. Nah, Andri harus meyakinkan di setiap treatment itu. Treatment pertama ini apa kelemahannya, sehingga nilainya belum sampai sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Ya. Lihat kelemahannya di sini, perbaiki lagi. Baik, Prof. Terus buat lagi desainnya. Yang kedua apa lagi? Terus yang kedua ternyata belum juga, buat lagi. Sampai yang ketiga, oh udah ini rata-rata udah 90, ternyata begini caranya. Tapi pasti ketika kita minta pendapat dengan siswa, mungkin dengan guru yang mengamati, pastilah masih ada mungkin tambahan-tambahan harus apa. Nah itu dijadikan masukan-masukan untuk memperbaiki model ini. Gitu ya, Andrea? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih. Mungkin langsung saja ke Prof. Agus Fahrudin ya, karena tadi Pak Prof. Idham mungkin mau uji offline di kampus. Terima kasih. Selamat untuk Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Fatimah. Ya. Waalaikumsalam, Prof. Agus. Jelas suara saya? Jelas, Prof. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Tim penguji yang saya hormati, Ilham, Prof. Fatimah, Ustaz Dr. Ahmad, dan Ustaz Dr. Taufik. Andri, Iya, Prof. ya, saya mengikuti dialog Anda, baik dengan Ketua maupun dengan Prof. Dr. Siti Fatimah. Pertama, saya apresiasi pada Andre. Selamat Anda sudah maju di sidang tertutup ya. Di angkatanmu udah berapa orang yang maju? Baru saya, Prof. Alhamdulillah. Oke. Ya, kamu yang pertama. Catatan saya dari Prof. Idham, Anda tadi mengatakan melakukan kuasi eksperimen untuk Trivinger Betul, Prof. sendiri, problem solving juga sendiri, Betul, Prof. tapi kedua-duanya juga dilihat karena mau melihat perbedaannya, perbandingannya. Betul, Prof. Oke, kalau iya, tinggal kamu respon pandangan atau masukan ya atau sanggahan dari Prof. Idham Oke, baik. di rumusan masalahnya. Jadi gitu itu ya. Baik, Prof. Jadi rumusan masalahnya dibuat 3. Oke. Kalau memang kenyataannya bahwa kamu melakukan baik secara Diri sendiri-sendiri, maupun secara Trivinger bersama-sama. maupun problem solving, dan secara bersama-sama automatically karena memang Anda melihat dari aspek perbandingannya, perbedaan dari kedua model pembelajaran itu. Iya. Ya, jadi kalau memang itu sudah dilakukan, tinggal Anda lakukanlah secara
defisit di dalam rumusan masalah. Oke. Jadi ada 3 masalah, Baik. ada 3 pertanyaan atau rumusan masalah. Baik, Prof. Oke. Kemudian ujian terbuka. Jadi pada saat ujian terbuka itu sudah merespon tentang beberapa pemikiran yang sangat berharga dari tim penguji pada hari ini. Itu ya. Baik, Prof. Oke. Sekarang saya ingin konfirmasi dengan Andri. Rumusan masalah yang pertama itu rumusan masalah yang pertama apa? Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang pembelajaran menggunakan model pembelajaran terpinggir dan problem solving, Prof? Yang pertama. Apakah Ada perbedaan kemampuan berpikir dengan itu yang pembelajaran. Nah, ini kalimatnya jangan beribet ya. Ini kalimatnya jangan beribet. Jadi coba buat kalimatnya yang tidak menghilangkan esensinya, tetapi menjadi powerful, singkat, padat, lugas, jelas. ya, Prof. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir? Oke, tadi ukuran kemampuan berpikir kamu menggunakan apa? Menggunakan taksonomi Bloom yang disempurnakan oleh Anderson, Prof. Taksonomi Bloom? Yang disempurnakan oleh Anderson, C1 sampai C6, Prof. Oke, nah Andre harus punya kemampuan karena ini mau diukur lewat apa? Lewat mengukur kemampuan berpikirnya itu lewat apa? Lewat tes, Prof. Lewat tes. Andre harus mendeskripsikan di dalam instrumen yang merupakan pertanyaan C1 itu yang seperti apa? Pertanyaan C2 seperti apa? Pertanyaan C3 seperti apa? Pertanyaan C4, C5 dan C6 itu seperti apa? Gitu ya. Oke, baik. Kalau memang untuk mengukur itu menggunakan peringkat ya berpikir, saya kira itu udah tepat. Jadi ada orang pendidikan ya sudah tepat menggunakan itu, mungkin juga disempurnakan oleh Anderson, Kurzweil ya, everything ya tentang itu. Tapi yang pasti Anda sebagai peneliti harus ada rujukan yang jelas untuk mengukur kemampuan berpikir itu ya, ya kan kemampuan berpikir peserta didik itu dengan ukuran C1 sampai C6 itu, maka pertanyaan itu harus mengcover 6 hal itu, Indri. Iya, benar. Nah, ya, Baik, Prof. dicek ulang dan itu harus dilampirkan sebetulnya instrumen itu. Artinya instrumen kamu menggunakan tes berarti soal tes. Iya. Kemudian buat kisi-kisi, pastikan kisi-kisi terdokumentasi. C1 itu pertanyaan nomor berapa? C2 pertanyaan nomor berapa? C3 dan seterusnya. Mungkin untuk menunjukkan alamat itu adanya di kisi-kisi. Tapi kalau soal kan tersebar. Iya, benar, Prof. Tidak harus ngurut nomor 1, nomor 2, tidak. Iya, benar. Namanya tes. Ya. Tapi kisi-kisi memandu Anda. Betul. Kemudian selanjutnya Anda kelompokkan. Ketika Anda mengatakan higher level thinking, ya, artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi itu beradanya di mana?
dan low atau lower level thinking itu posisinya berada di mana, kan gitu. Misalnya yang saya maksudkan adalah misalnya yang lower level thinking sebagaimana tadi disinggung oleh Prof. Fatimah, soal yang levelnya nasional aja masih berada di C1. level C1 Iya misalnya. betul. Nah, itu komentar Prof. Fatimah tadi. Anda respon bahwa lewat riset ini biar memiliki makna, kalau dalam konteks filsafat ilmu namanya memiliki, oke, Anda melakukan pertanyaan aksiologis ya, tentang manfaat dari itu. Ya sekalipun nasional, idealnya kan nasional itu harusnya level nasional. Iya betul. Tapi kalau temuan Prof. Fatimah tadi berada di C1, ini Anda juga seorang peneliti harus punya kemampuan mengkritik, ya, mengkritik terkait itu, ya, terkait soal-soal yang lower level thinking. Gitu. Mungkin kebijakannya menterinya di sini, dirjennya di sini, sekjennya di sini, tapi dalam tataran operasional tidak punya kemampuan menerjemahkan yang dimaksud. Nggak mungkin kan seorang menteri buat soal, ya kan? Nggak mungkin kan seorang sekjen dirjen membuat soal. Pastilah guru-guru yang buat soal. Iya, Tapi boleh jadi guru yang di hire itu guru yang O2N, ya kan? Boleh jadi begitu. Nah, seorang peneliti harus punya keberanian ngomong itu. Ya. Jadi secara objektif, maka riset harus punya kriteria yang jelas. Oke, poin ini ingin saya sampaikan, Andri, bahwa knowledge comprehension dan application, ya, knowledge comprehension dan application, menurut pandangan saya itu berada dalam posisi lower level thinking. Gitu. Jadi jangan sampai kamu menerjemahkan mempunyai kemampuan berpikir tingkat tinggi, tapi ketika dicek berada dalam tataran soal knowledge, comprehension, dan application. Tapi harus linkage. Ketika Anda menyimpulkan bahwa problem solving, Prevenger itu dapat menghantarkan atau dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi atau higher order thinking skills, berarti dipastikan bahwa soal-soal yang berlevel analisis, sintesis, dan evaluation gitu, yang C4, C5, dan C6 itu beradanya di situ, itu yang kamu kelompokkan sebagai higher level thinking. Begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan objektif. Jadi dari data kamu kelompokkan buat sebuah matriks, misalnya bahwa posisinya berada di analisis, sintesis, dan evaluation. Maka kamu dengan berani menyatakan higher level thinking. Hal ini juga bisa dikatakan dengan higher order thinking skill. Gitu. Tapi based on data. Ya, harus berbasis data, kan begitu. Begitu ya. Baik, Prof. Jadi termasuk juga secara teoritik tadi Prof. Fatimah itu uji kamu. Apakah Prevenger, problem solving itu masuk kategori model or strategi? Kan gitu. Ini juga harus dikuasai. Ya. Ini juga harus dikuasai model, strategi, metode, teknik pembelajaran. Nah, tentu kalau Anda mengatakan ini model, maka dia pasti memerlukan strategi dan metode pada saat implementasi. Nah, begitu, itu baru keren ya. Kemudian Anda juga coba karakteristik Prevenger itu apa, karakteristik problem solving itu apa, Andre? Ya. Jangan panjang lebar, pokoknya yang pokok dari Prevenger. Oke, yang pokoknya ke karakteristik Prevenger itu adalah guru mengaitkan masalah dengan kehidupan pribadi sehari-hari peserta didik dan adanya bimbingan guru. Sedangkan kalau problem solving itu guru hanya memberikan masalah kemudian menyerahkan pada siswa untuk mencari solusi atau penyelesaian masalah tersebut, Prof. Jadi nggak ada bimbingan, Prof. Bedanya sama sama Prevenger. Oh, ya. Nah, itu kamu jangan itu harus memastikan dan kamu harus mantap untuk
untuk bisa mantap itu kamu berpijak pada literatur yang oke ya, literatur yang capable. Iya. Siap, Prof. Dan itu jangan hanya satu literatur. Jadi ketika kamu baca kitab buku, jangan kayak baca Al-Qur'an. Boleh jadi salah buku itu. Siap, Prof. Kalau yang bikin pusing buang aja ke kali buku. Siap, Prof. Tapi kalau yang mencerahkan kamu baca. Nah, jadi sehingga kamu punya referensi daya pijak yang keren, yang kuat, lalu kamu munculkan dengan parafrase, ya, dengan kalimat kamu sendiri. Wah, itu yang powerful. Kamu bisa begitu kalau bisa membaca beberapa buku. Oke ya. Siap, Nah, Prof. itu harus dipastikan bahwa di dalam implementasinya bisa menyangkut strategi dan metode. Yang kedua, saya tanya lagi. Iya. Ini pikih ya. Betul, Prof. Oke. Nah, materi apa menurutmu yang relevan untuk diajarkan dengan Prefinger dan problem solving? Iya. Untuk materi yang saya terapkan pada pembelajaran tracking dan problem solving itu adalah Atau materi pertanyaan singkat. gini, karakteristik materi yang seperti apa gitu, yang cocok untuk ini? Karakteristik yang menyentuh kehidupan sehari-hari peserta didik, Prof. Seperti Itu sedekah. yang mana? Yang Prefinger? Ya, Prefinger, Prof. Sedekah dan hibah. Yang- Kalau untuk problem yang solving itu problem hadiah, solving? Prof. Yang problem solving Itu hadiah, yang Bro. seperti apa? Hah? Itu materi tentang hadiah, Bro. Oh, bukan gitu jawabannya. Yang saya minta belum ke situ. Itu kan udah spesifik. Oke. Kalau jawabannya itu udah khusus. Mm-mm. Lagi pula itu masih bisa diperdebatkan. Apa iya materi itu ini gitu. Siap, Prof. Jadi jangan seperti itu. Kalau di ilmuwan itu jangan begitu. Kalau begitu itu namanya rumus pokok E, Kok ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Jadi gini, Andre. Untuk menuju terbuka, kamu lihat lagi tesis kamu. Mm-mm. Karakteristik Prefinger itu apa? Sampai kamu bisa membahasakan dengan kamu sendiri dengan berpijak kepada beberapa literatur yang kredibel. Begitu juga model pembelajaran problem solving. Kamu sampai paham benar. Setelah itu kamu cari dengan karakteristik model ini. Tepatnya untuk konten apa. Nah, kontennya itu yang seperti apa. Kan begitu. Kan nggak mungkin misalnya didiskusikan, misalnya salah satu implementasi dari Prefinger itu menggunakan diskusi. Kan nggak mungkin sholat subuh didiskusikan. Betul, Prof. Siap. Iya, benar. Itu maksud saya. Jadi materi pikih ini mana yang sesuai ya, yang sesuai dengan model pembelajaran itu, Andre. Jadi kamu jangan langsung hadiah, gitu ya, materi hadiah, bukan gitu. Oke. Bahwa kamu waktu melakukan eksperimen itu kebetulan di materi itu dan itu juga tepat, iya, gitu. Gitu ya, Andre. Iya, betul, Prof. Jadi maksudnya tugas kamu mengidentifikasi juga materi lain yang tidak kamu eksperimenkan. Nah, itu namanya kamu meneliti. Oke. Betul. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Misal nih, Misal. coba dengar. Kalau saya melihatnya gini, problem solving, ini challenge dari saya untuk kamu. Tepat digunakan atau efektif digunakan untuk materi-materi yang kontroversial isu. Yang dimaksud kontroversial isu itu adalah yang mengundang berbagai pandangan, yang mengundang berbagai pendapat, baru dia efektif. Ya? Iya. Tapi kalau misalnya kontroversial isu kepada bab sholat, apalagi sholat wajib,
sehingga akhirnya hasil tesis kamu akhirnya sholat subuh jadi 3,5 rakaat, sholat maghrib jadi 4,5. Nggak bisa itu Prof yang mengundang Ya? ide-ide Nggak gagasan. bisa. Gitu. Nah, kamu lihat karena kamu ini di MTS, di Piki, nah konten apa yang relevan, yang memiliki koherensi dengan model pembelajaran tervincer dan problem solving. Sekaligus menjawab pertanyaan Prof. Fatimah tadi. Gitu. Kenapa kamu ujug-ujug di MTS? Kenapa juga di kelas 8? Nah, itu filosofi itu mestinya ke sana ketika kamu melakukan searching atau kajian tentang materi fikih di MTS. Gitu. Oh, tepatnya di sini nih. Ini banyak yang tepat gitu. Atau boleh jadi terkait beberapa kajian ini relevan dengan karakter model pembelajaran ini dan ini adalah materi ini. Itu bisa dan itu akademis sekali. Kalau boleh itu dimunculkan di latar belakang itu yang diminta oleh Prof. Fatimah. Begitu. Ya. Ya, Prof. Jadi tidak harus jadi mengalir bahwa konten ini memiliki karakteristik begini, kemudian terpincer dan model problem solving memiliki karakter bla 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 bla. Atas dasar itu maka ini layak untuk kita uji cobakan. Maksudnya what should be ya secara teoritik gitu. Ini begini, nah kamu melakukan eksperimen gitu, ingin mengujikan. Tapi kamu harus paham dulu karakteristik dari model Trevinger dan model problem solving itu. Tadi saya kasih challenge buat kamu bahwa problem solving itu dipastikan cocok untuk materi yang kontroversial isu. Jadi isu-isu yang kontroversial. Jadi tidak hitam putih gitu ya. Tidak yang udah pasti, pasti. Nah, sekalipun kamu hanya 1-2 materi yang kamu lakukan kuasi eksperimen, tapi kamu harus punya kemampuan lanjutkan. Pikir di kelas 8 ini tentang apa lagi. Sehingga kamu bisa merekomendasikan yang memiliki karakteristik ini bisa dilakukan dengan ini. Coba baca kesimpulannya, baca aja. Ya. Baca aja kesimpulan. Satu. Baca sesuai deskripsi ya. Iya, baik Prof. Ada perbedaan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Trevinger dan problem solving. Yang kedua, kesimpulan kedua, ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran Trevinger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Ini kesimpulanmu, ini terlalu flat, datar banget, enggak nendang. Saya nggak suka. Ini, kalau gini nggak penelitian juga beginilah kesimpulannya. Ya, baik Prof. Buat yang nendang. Baik, nanti menjawab pertanyaan kamu di rumusan masalah itu. Yang jadi 3. Tadi sudah disarankan Prof. Idham ya, Pak Ketua ini ujian ya. Jadi kamu harus punya keberanian. Jadi jangan dasar contoh gini. Ada pengaruh interaksi antara pembelajaran Trevinger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran fikih dan seterusnya. Tadi kita sudah mengelompokkan tentang kemampuan berpikir yang ada lower level thinking dan ada higher level thinking. Nah, yang saya inginkan kamu tendang di sini ini hal ini bermakna, hal ini berarti untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dalam mata pelajaran fikih di MTS kelas 8, maka menggunakan model Trevinger dan problem solving. Rekomendasinya juga begitu, karena ini terbukti setelah melakukan eksperimen, kuasi eksperimen, maka kamu rekomendasikan ini dipergunakan karena bisa meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dalam level higher level thinking or higher order thinking skill. Yang seperti apa itu? Analisis, sintesis, dan evaluasi. Gitu. Kan ini mah daftar aja kamu. Jadi kamu maksa, kamu tinju di rekomendasi itu. Pakai nih, jangan hanya
tidak perlu menyatakan gurunya menggunakan ceramah, nggak perlu, gunakan ini gitu. Terima kasih Pak Ketua. Kalau Pak Ketua belum gabung, disambung oleh Baik. Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. sudah di jalan ini. Mohon maaf. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Agus. Selanjutnya saya persilakan Dr. Imam Satini. Baik, Terima kasih, Prof. Agus. Pak Ketua, Prof. Ilham. Iya. Prof. Agus, sehat Prof. Agus. Alhamdulillah Mas Imam sehat. Amin, amin. Baik, tim jangan tertutup atas nama Andri Sapriyandi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Andri, saya mengikuti dari awal tadi ya, dari pertama ketika Prof. Ilham menanyakan tentang rumusan Anda tadi, dan memang itu akan menjadi apa ya, yang nanti menguatkan itu yang ketiga tadi itu ya, yang ketiga tadi itu, dan saya sudah juga mencatat itu. Kemudian lagi ditanyakan oleh Prof. Fatima terkait dengan sebenarnya problem solving itu masuk kategori strategi, metode atau model. Ini yang perlu Anda catat, dikuatkan dengan teorinya ya, dengan teorinya. Nah, problem solving itu muncul dari Barat atau dari Indonesia. Kalau dari Barat ya tentu harus ke teori, grand teorinya tentang apa itu problem solving termasuk berpinjir tadi. Itu dua-duanya harus jelas ya. Tuh. Kemudian tadi juga sudah banyak dari Prof. Agus ya, cukup kontennya sudah kena. Jadi saya sebagian saja. Yang pertama, ini saya dari Prof. Idam tadi, ya. Rumusan Anda tadi apa yang pertama? Ada perbedaan penggunaan model pembelajaran. Itu masih di-mute dulu, di-mute. Oh iya. Masih unmute. Oh iya, maaf, Pak. Ya. Jadi untuk rumusan masalah pertama ada perbedaan kemampuan berpikir adanya perbedaan kemampuan berpikir peserta didik yang menggunakan model pembelajaran three finger dan problem solving. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pengaruh interaksi antara model pembelajaran three finger dan problem solving terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Baik. Sekarang kalau saya pertanyaannya seperti ini, ya, seberapa pengaruh penggunaan three finger terhadap kemampuan berpikir dan seberapa pengaruh penggunaan problem solving terhadap berpikir siswa tadi. Nah itulah yang nanti akan menjawab yang ketiga tadi. Pasti itu akan muncul karena dua-duanya kan dipakai Andre ya. Betul. Dan menurut hasil temuan Anda penelitian di MTS itu lebih banyak pengaruhnya menggunakan three finger ya, ya, betul. ketimbang problem solving. Ini harus Anda suguhkan. Sudah ada belum di tesis Anda misalnya, pengaruhnya penggunaan three finger sekian, yang problem sekian. Sudah ada belum itu? Sudah ada, Ustaz. Di sebelah mana? Ya, di halaman bab 4, halaman ke ini masuk ke gain, Ustaz. Artinya perbedaan peningkatan seperti itu, Ustaz. Jadi dia ada di halaman Ustaz. Mana tadi? Nah, nih. Di halaman 131 untuk problem solving. Berapa persen itu Ya. perbedaannya? Perbedaannya 0,51, Ustaz. Kalau yang three finger 0,51, kalau yang problem solving itu 0,2. Dan untuk kategori three finger itu sedang, sedangkan untuk kategori problem solving itu rendah seperti itu. Ya, baik. Nah, itu harus bunyi di dalam rumusan masalah Anda itu tadi. Itu yang ditanyakan oleh Prof. Ilham. Padahal di situ Anda sudah menulis ya. Iya, benar. Itu nanti dipertegas lagi sehingga nanti ketika ujian terbuka dan tesis Anda itu sudah selesai, orang tidak bertanya-tanya, semua sudah terjawab oleh Anda, gitu ya. Tuh, baik. Saya menguatkan itu saja. Yang kedua adalah Anda yang
kelas kontrol dan kelas eksperimen tadi kelas apa? Kelas kontrol itu kelas I, kelas eksperimen itu kelas H. Dasar penentuan Anda sampel itu apa? Ya, jadi kalau untuk dasar penentuannya, dia kalau untuk kelas I itu karena sudah pernah diterapkan model pembelajaran problem solving oleh gurunya, akan tetapi saya ingin melihat bahwasannya bagaimana langkah-langkahnya, apakah sudah diterapkan atau belum. Maka kenapa saya milih kelas I sebagai problem solving. Sedangkan untuk kelas three finger atau eksperimen itu karena belum pernah diterapkan model pembelajaran three finger, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa kelas H menjadi kelas eksperimen seperti itu, Ustaz. Oke, ya. Ada satu lagi masih sekitar pengambilan sampel tadi ya. Nilai kelas I dengan kelas apa tadi? Kelas H. H. Iya. Nah, nilai hasil belajar ya. Iya, Ustaz. Yang Anda gunakan apa ini? Hasil belajar apa prestasi belajar? Pretest, Ustaz. Kalau ketika penerapan itu saya gunakan hasil pretest, Ustaz. Oke, hasil pretest. Pretest itu kan terhadap materi kan? Iya, betul, Ustaz. Terhadap materi. Paling tidak kamu melihat nggak dengan hasil belajar mereka sebelumnya? Untuk hasil belajar itu sudah saya lihat dia ulangan harian, Ustaz, seperti itu. Ya, hasil belajar itu lebih tinggi yang mana? Kalau Antara kelas H dengan kelas I. Kalau lebih tinggi rata-rata sama, Ustaz. Bahkan cenderung sama. Iya. Jadi di sini Anda akan melihat apa kira-kira penggunaan three finger ini? Penggunaan interventor ini untuk melihat kemampuan berpikirnya, Ustaz. Jadi apakah ada peningkatan gitu setelah diterapkan model pembelajaran three finger itu terhadap kemampuan berpikir tadi kelas H itu, seperti itu, Ustaz. Dan begitu pula dengan problem solving, begitu, Ustaz. Ya. Ternyata itu lebih tinggi penggunaan Three finger, ya? Ustaz. Oke, tadi udah banyak dikupas oleh Prof. Agus. Kemudian yang selanjutnya, ini Anda jurusannya apa? Pendidikan agama Islam, Ustaz. Pendidikan agama Islam. Al-Quran itu kan sebuah wahyu Allah yang sangat global. Ya. Tetapi itu adalah perlu analisis lebih tajam, terutama dalam dunia pendidikan, lebih spesifik lagi dengan penggunaan metode. Iya. Ya, jadi Anda masukkan three finger salah satu model tadi ya. Iya. Model itu kira-kira di teks Al-Qur'annya surat apa? Iya. Ini penting sebagai orang PAI. Jangan nanti kamu nggak ngerti sama sekali. Jadi kalau izin menjawab, Ustaz? Ya, jadi kalau Silakan. untuk dalam Al-Qur'annya memang telah tidak jelaskan secara mendetail bahwa itu adalah problem solving atau finger, akan tetapi ketika kita menganalisis dengan berbagai sumber dan pendapat ahli bahwasanya itu ada di surat Al-Ghasyiyah ayat 79 penjelasan tentang merenungkan untuk melihat berbagai masalah. Apa bunyinya? Ya. Yang pertama Al-Kabut ini. Yang kedua Al-Kabut. Nah, bunyi yang pertama itu ayat Al-Ghasyiyah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang zuru na ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Artinya Ya. Sudah cukup, saya paham itu. Cuma yang ini satu, kamu ngajinya diperbaiki. Oke. Ya, kamu kalau mau jadi dosen agama atau guru agama, ngajinya harus bagus. Baik, ya. Ustaz. Itu kunci di situ. Supaya mahasiswa yang kamu ajar jadi lebih bagus. Iya, baik, Kan Ustaz. gitu ya. Kalau kamu ngajar di sekolah, ya sekolah muridnya lebih bagus nantinya. Jadi Al-Quran ngajinya yang diperbaiki. Yang kedua, itu kan ayat itu bersifat global. Di mana kira-kira terpinjernya itu? Ya. Di kalimat yang mana? Ya, untuk kalimat three finger-nya itu bisa pada kalimat apakah mereka tidak memperhatikan? Artinya dia Teksnya yang mana? Oh, afala yang zuru na ilal ibli kaifa khuliqat. Ibili. Iya, ibili kaifa khuliqat. Tidak memperhatikan. Artinya kita disuruh Nah, untuk di mana itu? Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mana kalimat?
kalimat itu yang menunjukkan ini ada substansi tentang model Traffinger. Ya, artinya di kalimat Bapak memperhatikannya, Prof. Artinya kita disuruh untuk berpikir, Prof. Seperti itu. Pak Ustadz. Itu. Jadi kita disuruh untuk kita sebagai manusia diarahkan untuk berpikir dalam melihat keadaan sekeliling kita. Karena kalau berdasarkan beberapa pendapat ahli bahwa artinya ayat di atas menyuruh kita memandang bertujuan untuk manusia agar dapat menyaksikan kebesaran karya Allah Subhanahu wa taala yang manusia hanya tinggal memakainya saja, seperti itu, Prof. Artinya kita ditunjuk untuk ketika bertemu dengan masalah ketika kita melihat sesuatu kita harus melihat bahwasanya ini adalah kegunaan kita ataupun tugas kita untuk menjaganya, seperti itu, Prof. Seperti itu, Ustaz. Saya agak lebih ke dalam lagi tentang itu, ya, tentang itu. Artinya beberapa ayat yang Anda sebutkan tadi, salah satunya yang sudah Anda bunyikan tadi, ya, Anda kemukakan, itu coba Anda juga dekati dengan tafsir, ya, dengan tafsir Al-Quran, sehingga betul-betul orang PAI ini ya nggak mengecewakan gitu lah. Apalagi kamu anak pertama yang akan keluar dari PAI angkatan kamu kelihatannya kan. Amin. Nah, itu harus juga kamu bahwa yang kamu lakukan, kamu nulis ini bukan sekedar untuk menyelesaikan saja, tapi kontennya bahwa saya ini adalah orang PAI itu kelihatan dari situ. Nah, kemudian yang problem solvingnya apa? Ya, Yang problem solvingnya ayatnya apa? Ya, kalau untuk problem solving itu ada ayat Al-Nahl, Ustaz. Seperti itu. Apa bunyinya? Ya. An-Nahl itu bisa dilihat di halaman halaman 35 surat An-Nahl ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawwis samai ma yumsikunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Artinya Sekarang udah terjemahnya nggak usah. Saya ingin kalimat yang ke arah problem solving. Mana? tidak ada menahan mereka kecuali Allah. Artinya itu yang di inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Itu langsung dari tafsiran Anda, Ya. atau Anda menggunakan pendapat ulama dulu ketika memahami ayat itu. Tafsiran Hamka, Ustaz. Tafsiran Hamka. Apa kata Hamka? Kata Hamka, kita disuruh melihat langit dan bumi, kemudian menekur, menilik dan mengukur diri sendiri sejak dia lahirkan ke bumi. Kini kita diperintahkan untuk memperhatikan burung yang terbang. Alangkah indahnya terbangnya burung dan alangkah merdunya suaranya. Coba lihat sayapnya yang mengepak dan terbang menyongsong angin. Tidak ada yang menahannya kecuali mereka, tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah. Nampaknya mudah, tetapi setelah manusia pun diberi anugerah dengan ilham, dapatlah mereka membuat kapal terbang. Substansi pendapat Hamka apa di situ? Tidak ada yang menahan mereka, Ustaz, seperti itu. Lalu problem solvingnya apa? Nah, artinya kita diperlihatkan untuk diarahkan untuk berpikir bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, karena burung saja bisa terbang seperti itu, dan alhamdulillah sekarang setelah diberi ilham oleh Allah kita pun bisa membuat pesawat terbang seperti itu, Ustaz. Kurang lebih. Baik. Artinya pemahaman Anda bolehlah ya, cuma nanti dipertajam lagi ya, dipertajam lagi, karena lagi-lagi kamu itu sarjana PAI. Kalau itu lebih tajam, itu lebih bagus kan, tentunya begitu, bukan sekedar teori-teori yang dari barat, tapi kita juga bisa mengungkap ayat-ayat yang bersifat global tadi atau smart itu ke dalam pemahaman-pemahaman praktis, terutama dalam metode
kemudian apalagi tadi strategi, kemudian model. Model. Jangan nanti kamu ujuk-ujuk ngomong, nah itu ujuk-ujuk ngomong itu ada di dalam Al-Quran, setiap ini ada di dalam Al-Quran, tapi kita tidak menggali sampai tajam ya, sampai dalam, jangan sampai seperti itu. Kemudian ini ada dua lagi yang saya tanyakan untuk memperkuat daripada tesis Anda tadi. Anda mesti kan tadi itu ada Prof. Agus dijelaskan itu. Yang konkretnya seperti apa model Trevinger tadi. Nanti di dalam lampiran itu kamu buat RPP-nya ya, RPP penggunaan itu. Oh iya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kamu tambahkan nanti buat skema. Satu Trevinger, satu problem solving. Orang akan melihat perbedaannya Trevinger dengan problem solving itu apa, kelebihan kelemahannya apa. Anda buatkan skemanya di situ sebagai bentuk apa ya, temuan Anda lah barangkali begitu ya, untuk membandingkan kedua itu. Baik. Saya rasa itu saja Pak Ketua, waktunya udah habis, kayaknya saya terlalu banyak ini, mohon maaf karena ini agak menarik juga diskusinya. Terima kasih kepada tim. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam Syafi'i. Terima kasih Dr. Imam Syafi'i yang sudah mengambil waktu sebagai penguji yang ketiga. Dengan begitu, ujian tertutup ini sudah bisa kita selesaikan. Terima kasih kepada seluruh tim. Mohon maaf karena saya juga sedang mobile, jadi tidak sepenuhnya bisa mengontrol ujian ini secara sempurna. Sekali lagi saya mohon maaf. Mari kita akhiri ujian ini dengan bersama-sama membaca hamdal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Prof. Baik, saya pamit ya. Ya, baik Prof. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Pak, Dr. Imam, kasih. Terima kasih Prof. Agus, Ustadz Imam, Recording Ustadz stopped. Bu Sofia, Prof. Ya, Fatimah. Prof, ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepat diperbaiki, Andri. Hmm. Ya, dikasih jedah lah, jangan minimal sebulan lah. Padahal sebulan Ustadz ya. Oh, kamu kalau mau ikut aturan 3 bulan. Oh, 3 bulan Ustadz ya. Oke. Makanya. Oke, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz Allah masukannya. Saya agak serius gitu ininya. Baik Ustadz. Kan ada persyaratan-persyaratan seperti jurnal itu jangan asal submit aja. Karena nanti dituntut juga dia harus terbit, walaupun nggak mesti terbit dulu, kan gitu. Minimal kan kalaupun ada loanya lebih bagus, kan gitu. Baik, Terus Ustaz. turnitin, ya, Iya. kan belum diturnitin sama sekali. Sudah Ustadz. Udah Ke Mbak Dewi. Mbak Dewi berapa? 20% Ustadz. Udah, oke. Artikel Artikel belum Ustadz, belum submit kan Ustadz. nggak mudah. Dapatkan loa itu tidak mudah. Heeh. Nah, pilih-pilih, jangan ini, pilih-pilih jurnalnya yang kira-kira dia mau nerbitin. Kalau bisa komunikasi dulu. Kan ada, biasanya kalau jurnal itu kan dia ada nomor kontak ininya ya. Baik Ustadz. Bisa WA, bisa email tuh. Dikomunikasikan dulu, jadi nggak sia-sia. Ya, selama ini kan kawan-kawannya banyak sia-sia. Yang ya leluhurnya lah, yang sebelumnya maksudnya. Leluhur. Hanya sebagian yang diterima. Sayang, pada waktu tes mau dosen kemarin ditanya karya ilmiah itu. Oh iya. Nah, baru terasa itu penting. Siap. Ya orang PNS sekarang rata-rata ditanya itu karyanya apa. Baik, insya Allah, Buktinya Ustadz. jurnal kan Iya. gitu ya. Oke ya, selamat ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas sarannya. Dari sekarang, kalau mau cepat, itu biasanya pengalaman kita, kan rekamannya minta ke Mbak Dewi, dicatat itu masukan-masukan, buat data ralat. Jadi 2 kolom, 2 tabel gitu ya, Iya Ustadz. nomor, terus ralat, halaman yang kita perbaiki, halaman berapa sampai halaman berapa. Jadi biasanya penguji itu, kalau udah lihat daftar ralat itu, udah dia paling cek 1-2 gitu. Siap Ustadz. Akan cepat sekali daripada apa ya diperbaiki, banyak nanti. Banyak ditanya dari Ustadz ya. Itu tekniknya itu kalau mau cepat. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz masukannya. Ya.
kan ada yang prinsip, ada juga yang masukan-masukan itu yang nggak relevan, misalkan gitu ya. Yang prinsip-prinsip aja yang Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ya. Oke ya. Baik Ustaz, makasih Ya, Ustaz. oke, ada pembahasan lagi selanjutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat ya Andri ya. Ya, makasih Bu Sofia, makasih banyak. Ya, sukses. Alhamdulillah.